Kisah perseteruan antara Dewi Persik dengan Ketua RT terkait sapi kurban milik Dewi Persik berakhir panas, tegang, dan ricuh. Hal ini dikarenakan proses mediasi yang agendanya mempertemukan serta mendamaikan antara Dewi Persik dengan Ketua RT tidak terjadi sebagaimana mestinya. Ya, Dewi Persik terlihat marah-marah dan mengeluarkan air matanya ketika sedang mediasi dengan Ketua RT. Lalu seperti apa akhirnya DP mencurahkan isi hatinya secara eksklusif kepada tim intens investigasi? Tidak lama momen mediasi dengan pihak Ketua RT setempat berjalan dengan gagal. Lalu benarkah DP tetap merasakan sangat kecewa karena niat baiknya untuk tetangga sekitar serta keinginan untuk bersosialisasi berjalan dengan tidak lancar? Lalu seperti apa klarifikasi dari Ketua RT ketika Dewi Persik mencurahkan kekecewaannya kepada dirinya? Benarkah ada rasa tersinggung dari pihak Ketua RT atas tindakan dari Dewi Persik? Lalu seperti apa Dewi Persik melihat adanya sikap dari Ketua RT yang menyebabkan keinginannya untuk berkurban di hari yang membahagiakan ini berakhir dengan kekecewaan dan jatuhnya air mata Dewi Persik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik. Bukan malah bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Sudah gini. Kok ada yang marah-marah? Gini. Bener gak RT kayak begini dipilih? Hah? Ya, seperti itulah momen menegangkan dan penuh emosional yang terjadi saat proses mediasi berlangsung antara Dewi Persik dengan Ketua RT di mana Dewi Persik tinggal. Tentu saja bagi Dewi Persik, hal ini menjadi tidak pernah dibayangkan olehnya sebelumnya, manakala niat baiknya untuk berkurban akan menjadi seperti ini dan juga menjadi pusat perhatian publik. Dewi Persik pun setelah terjadi momen ketegangan tersebut mencurahkan isi hatinya secara eksklusif kepada tim intens investigasi atas apa yang dirasakannya. Berikut curahan eksklusif Dewi Persik pasca mediasi berjalan dengan gagal dan buntu serta menceritakan kronologisnya versi Dewi Persik. Ya, sekarang aku ya merasa kaget gitu. Kaget gimana sih Mbak? Shock gitu. Kan aku cewek satu-satunya yang aku hadapin kan ada beberapa RT dan beberapa cowok gitu. Lah kronologisnya ini nggak ada unsur politik di sini. Saya bahkan nggak ada sebut nama kubu siapapun, nggak ada. Jadi di sini ceritanya saya memang lagi kerja kan Mbak di salah satu tempat stasiun televisi swasta. Saya menitipkan sapi karena memang saya masih kerja. Karena di rumah saya ini semuanya perempuan 3 orang ART. Mereka ini kan gak mungkin perempuan sendiri dengan membawa sapi 1,5 ton. Saya bilang, Mbak hubungi Pak Ustadznya. Sampaikan sama beliaunya, Pak Ustadz titip sapi saya di mana ya kira-kira nanti sekaligus saya minta list. Kenapa minta list? Karena tradisinya di sini itu kata Pak RT di list dulu orang-orangnya kemudian baru dikasih kupon Mbak DP. Nah, jadi bukan di list apa gimana, tapi ini kan orang-orang kan kenapa harus di list, kenapa? Karena takutnya mereka dapat double, sehingga orang-orang yang membutuhkan itu kasihan, ada yang nggak dapet, ada yang dapet gitu. Jadi kata Pak RT biar saya cantumin dulu warga-warganya saya katanya. Oh kata Pak Ustadz, oh iya Pak Ustadz boleh Pak Ustadz, tapi
yang jadi soal di sini itu adalah saya bukan menitipkan sehari 2 hari, cuma beberapa jam karena saya belum pulang dari lokasi syuting. Nanti Pak Ustadz akan ada orang kami yang akan ambil sapinya, nanti tinggal di list atau dikasih kupon beberapa orang yang membutuhkan. Itu yang saya sampaikan untuk bilang ke ART saya, dan ART saya pun juga menyampaikan itu kepada Pak Ustadz gitu ceritanya. Nah ketika orang kami itu datang ke sana bilang mau ambil sapinya, tiba-tiba ada perlakuan yang tidak baik dari Pak RT-nya dengan nada yang tidak baik, sambil mengatakan bilang sama bos kamu ke warga kita tidak membutuhkan daging. Ada 2 versi. Jadi ini terserah pemirsa mau lihat versi yang mana. Kebetulan sopir saya kurang pendengarannya. Boleh dicek ke dokter. Ya, untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak, kita bisa cekkan itu ke dokter. Dan yang kedua, asisten saya yang pendengarannya normal. Kalian tinggal pilih aja. Ada di mediasi video mengatakan bahwa Pak, kan saya bilang kita buktikan dengan kita taruh para ART atau asisten untuk mengatakan yang sebenarnya. Dari ART saya atau Pak supir saya mengatakan bahwa dia dengarnya ini mengenai harga diri. Gitu. Saya tidak mau membantu saya tidak mau membantu walau dibayar 100 juta. Ini versi supir. Tapi menurut asisten saya tadi ketika mediasi mengatakan bahwa yang saya dengar, katanya asisten saya, yang saya dengar itu memang minta 100 juta untuk dibantu. Terus asisten saya bilang gini, tapi mungkin saya salah dengar, katanya. Mungkin karena dia takut, karena dikeroyok. Nah, sekarang pemirsa mau pilih yang mana? Mau dengarkan yang mohon maaf yang memang ada kekurangan tentang pendengaran, atau mau dengar versinya yang memang gak budek? Kita kesimpulannya adalah wajarlah dia takut, ya kan? Wajar, karena apa, dikeroyok berapa orang tuh tadi para cowok-cowok. Nah sedangkan yang saya hadapi, saya kan perempuan sendiri, istilahnya kasarnya. Dan dengan ART atau supir-supir saya yang merasa bahwa saya siapa? Jujur, kita ngomong logikanya. Mereka orang politik dan ART saya bukan siapa-siapa. Dewi Persik pun merasa tidak habis pikir jika niat baiknya untuk berkurban akan menjadi seperti ini. Dewi Persik menjelaskan bagaimana dirinya begitu sangat sedih hingga menitikan air matanya saat proses mediasi, karena Dewi Persik merasa saat mediasi berhadapan dengan banyak pria sehingga DP merasa saat mediasi justru serasa dikeroyok dengan silang pendapat dan perdebatan yang panas antara dirinya dengan pihak ketua RT setempat. Dewi Persik justru ingin sebagai warga didengar aspirasinya oleh ketua RT, bukan diperlakukan tidak mengenakan. Masalahnya adalah kenapa saya mau berkorban buat warga kok dibilang warganya sudah tidak perlu daging. Kan saya sedih ya Mbak. Saya kan punya niat baik loh. Kecuali saya tidak punya niat baik. Banyak orang ada digituin baru nangis-nangis lah, orang saya perempuan sendiri. Ya mereka semua laki-laki. Bahkan Pak RT-nya maupun yang lain bilang iya kan. Memang memperlakukan seperti itu, iya memang saya begitu gitu kan. Nah, jadi gimana? Bener gak perlakuan kayak begitu terhadap warganya? Kita kan pengennya didengar warga itu. Kita pengennya warga itu ditengahin, bukan malah diajak berantem. Ini kan kalau kayak begini diajak berantem. Kalau saya tidak klarifikasi di media, yang ada saya kemarin katanya tetangga-tetangga udah pada ngamuk-ngamuk sama saya. Terkait sapi kurban milik Dewi Persik yang ditarik kembali oleh Dewi Persik, dengan kejadian ini DP pun meluruskan maksud dan tujuan sebenarnya. Sehingga DP merasa kecewa dengan sikap ketua RT yang menurutnya menonjolkan harga diri ketua RT. Menurut Dewi Persik, segala sesuatu seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Selain itu, Dewi Persik juga kecewa dengan bahasa komunikasi ketua RT ketika terjadinya mediasi yang berlangsung dengan sangat panas dan buntu. Nah, sekarang saya tuh pengennya kalau memang Pak RT itu sebagai, kan gini Mbak, mau jenderal yang ada di lingkungan ini, mau itu presiden yang ada di lingkungan ini, kan kita tetap harus taat kepada RT dan RW-nya. Nah kalau misalkan memang ada
Ada yang seperti ini, apa iya kita dimusuhin sama RT-nya? Apa iya kita dimarahin sama RW-nya istilahnya? Paling enggak untuk bisa tahu permasalahannya itu apa, tinggal datang aja ke rumah saya. Mbak DP, ini kenapa sapinya kok dibawa lagi? Ada apa ya? Kan enak. Bukan malah harga diri. Emang saya berbuat apa? Segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik kok. Tadi aja di situ nunjuk-nunjuk. Ente. Loh, kok sama perempuan ente? Saya nggak ngerti ente Ana itu apa. Dewi Persik pun merasa kecewa karena niat baiknya yang mulia, yaitu membagi-bagikan kurban kepada para tetangga sekitar, akan berakhir seperti ini. Dewi Persik merasa bahwa sebagai anggota lingkungan sudah sepantasnya untuk menjaga kerukunan antar tetangga. Dan Dewi Persik juga sangat kecewa karena ketika meminta untuk menitipkan sebentar sapi kurbannya kepada pihak Ustadz, akan berakhir kisah seperti ini. Satu, dianya siapa? Kalau memang dia sadar bahwa dia RT, harusnya kita dirangkul sebagai warga. Harusnya kita dibina sebagai warga. Harusnya kita diayomi sebagai warga. Lalu berbicara mengenai masjid. Ada salah apa dengan masjid? Masjid punya umat. Saya sebagai warga muslim yang memang kebetulan ada halangan. Hanya beberapa jam saya minta tolong kepada RT saya. Salah. Bukan seharian loh Mbak. Cuma beberapa jam, bentar lagi saya pulang dari syuting saya ambil Pak Ustadz. Salah tidak? Kita mau minta tolong sama siapa kalau nggak ke RT atau ke RW-nya? Masa mau minta tolong ke polisi? Orang saya rencananya di sini kan saya bertetangga, rukun antar tetangga, nggak ada salahnya. Kasarnya ini JNE saya datang nih, dititipin di tetangga sebelah. Emang tetangga sebelah penitipan barang kan sesama warga harus saling membantu, bertenggang rasa. Apalagi saya ngomongnya sama Pak Ustadz, di mana sapinya itu buat masyarakat, buat warga. Terus kenapa dibilang ini bukan tempat penitipan? Kok sewot? Kan saya tidak minta tolong sama Pak RT loh, saya minta tolong sama Pak Ustadz. Dewi Persik pun menanggapi rasa tersinggung ketua RT. Bagi Dewi Persik, tak ada alasan bagi ketua RT untuk tersinggung dengan rencana dan keputusannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023. Satu dekade hanya di RCTI. Terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Dewi Persik pun merasa bingung jika ada ketersinggungan dari pihak ketua RT ketika Dewi Persik menitipkan sapi kurbannya kepada pihak Ustadz dan tidak ada niatan dari Dewi Persik untuk disembelih di tempat tersebut. Bagi DP, rencananya untuk menarik sapi kurbannya tersebut seharusnya tidak membuat ketua RT setempat menjadi tersinggung. Nah, satu lagi, masjid ini kan tempat umat ya. Berarti tandanya bukan punya warga. Masjid punya umat Islam, bukan punya warga. Berarti tandanya mau itu warga itu mana niat beribadah. Kan niatnya saya baik. Atau ingin sebentar dulu deh, mau duduk sebentar di masjid. Gak boleh. Atau saya mau nitipin tas kepada orang yang memang dipercaya di masjid itu. Gak boleh, sapi lah. Gak usah jauh-jauh sapi, sebentar aja. Sekarang dia bilang gak bisa naikin sapi. Nah, logikanya dagingnya tetap buat warga sini, tidak ada tempat warga lain. Dan susahnya di mana? Kenapa harus dipermasalahkan? Dan kenapa harus tersinggung? Ya urusan saya dong. Kan saya nitip. Bukan saya minta disembelih di sana. Karena memang kebetulan saya terbentur dengan jadwal saya syuting. Dan kebetulan timnya saya masih belum pada datang. Mau tidak mau, saya tidak memberikan alamat rumah. Saya minta tolongnya sama Ustadz yang kebetulan memang masjidnya di belakang rumah saya. Untuk ditaruh di situ. Kan masjid itu punya umat. Emang saya salah? Emang kenapa? Toh lagian juga saya bilang sama Pak Ustadznya, Pak, kita nanti sembelihnya di tempat yang lain ya. Di Penjagal. Buat apa Pak? Biar tidak merepotkan warga aja. Salah? Kecuali saya tidak ada bicara di situ.
Tapi kalau Pak Ustadznya tidak menyampaikan, tidak tahu saya. Gitu loh. Saya nggak ngerti. Jadi poinnya adalah saya tidak tahu apa-apa di sini, Mbak. Saya taunya ya saya lakukan setiap tahun, gitu doang. Sudah menjadi rutinitas, jadi jangan salah paham. Ini kan orang-orang mengatakan politik. Pertamanya ke saya. Padahal nggak ada kita menyebutkan kubu sebelah. Ternyata mereka sendiri yang berpolitik, ada balehonya. Yang menjadi pertanyaan, kalian yang berpolitik bukan saya. Orang saya nggak ada pingin jadi calon DPR, nggak ada saya pingin jadi calon apa di pemerintahan. Saya seniman kok. Kenapa disangkut pautin dengan politik? Itu pertanyaan saya, Mbak. Kamu sendiri yang nyolek Pak Anies Baswedan katanya. Loh, kan karena memang bertetangga. Dan Bapak sendiri ada balehonya, sampingnya Bapak Anies, Pak RT-nya. Dan fakta. Jadi gimana? Dan beliaunya mengakui. Pak RT-nya bilang memang saya akan lepas. Tapi di situ dia bilangnya lepas tanggung jawab. Loh, kok beda lagi? Kalau lepas tanggung jawab mungkin kita masih, dia akan melepas sapinya. Berarti kan bagaimana melepas sapi, bukan melepas tanggung jawab. Jangan ngeles Pak RT. Mbak lihat sendiri nanti di mediasinya kayak gimana. Intinya saya ini nggak bisa. Intinya saya ini kan sebagai warga harus mengeluh, harus berkeluh kesah. Kepada siapa? Kalau nggak kepada RT dan RW-nya. Lah kalau kayak begini aja saya diberantemin, lah gimana saya mau bisa berkeluh kesah? Nah, tugasnya RT itu apa sih? Jangan ngomong tersinggungnya dulu, kecuali dagingnya atau sapinya tidak saya serahkan kepada mereka. Baru Pak RT-nya boleh tersinggung atas nama warga. Ini loh sapinya untuk warga, kenapa harus tersinggung? Nah kalau tersinggung kenapa baru sekarang? Yang kemarin-kemarin kemana aja Pak? Kan dari kemarin saya juga nggak pernah potong di sini, dagingnya yang nyampe. Kenapa baru sekarang Bapak tersinggung? Kecuali saya baru sekarang berkorban. Nah, kan saya udah setiap tahun sudah saya lakukan korban ini. Dan kemarin Bapak nggak ada di Baleho Pak. Baru ini ada di Baleho. Apa emang kalau nggak nyolek Dewi Persik nggak bisa terkenal ya Pak? Kalau saya sudah banyak kegiatannya kan. Ini di Bali katanya saya yang cari sensasi, kalau nggak diomongin dan nggak eksis. Loh, sayanya itu bingung. Saya mah nggak perlu cari sensasi, orang saya sudah terkenal kok. Ngapain saya mau cari sensasi? Ini saya ini Idul Adha, hari yang bahagia buat saya, buat keluarga saya, dan saya khususkan buat Muhammad Adil bin Sun Abdul Somad, buat papi saya. Yang saya lakukan bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Semenjak saya lahir sudah menjadi tradisi bahwa anak-anak kita apabila mendapatkan rezeki itu harus dikasih. Sampai saya tuh gini, apakah saya itu perempuan sendiri? Apa karena saya statusnya janda sehingga saya sekarang tuh diserang sama beberapa pria yang niatnya saya tidak tahu kenapa. Mereka menghubungkan dengan mantan yang gak ada hubungannya. Loh, logikanya jangan mereka bilang ini karena cerai gini, gak ada hubungannya. Hubungannya adalah bagaimana kalau di posisi saya berniat baik kemudian ditolak. Bagi Dewi Persik, masalah ini sudah menjadi perhatian publik. Dan ketika ada mediasi, Dewi Persik pun menyambut baik agar ketika mediasi berlangsung, masalah dapat terselesaikan dengan baik. Namun ternyata faktanya yang sudah terjadi di luar dugaannya. Dan Dewi Persik tak menyangka bahwa justru warga sekitar memberikan dukungan atas kemelut yang terjadi dengan ketua RT. Maka bagi Dewi Persik, momen Idul Adha inilah menjadi waktu agar bisa bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Namun kenyataannya bagi DP, hal ini sungguh menyakitkan hatinya. Saya kan bisa aja tidak ingin menyelesaikan masalah untuk tidak datang. Tapi saya datang di situ ingin tahu. Tapi saya tidak bisa berbicara yang terlalu gimana. Kita buktikan warga sendiri bagaimana reaksinya terhadap saya. Karena apa yang saya lakukan bukan tahun ini aja. Dan saya yakin warga setempat bukan karena melihat saya artis. Saya walaupun artis, kalau sikap saya, perilaku saya tidak baik, mereka tidak akan begitu. Sekarang mereka juga mengatakan apa yang saya lakukan bukan hanya setahun ini. Tahun-tahun sebelumnya saya lakukan. Ada yang mengatakan makanya introspeksi diri, lain kali bersosialisasi. Saya tidak bersosialisasi karena saya punya kegiatan pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan. Apa iya saya tiap hari ke warga? Kan pekerjaan saya sebagai public figure ya bekerja syuting.
DP sudah menumpahkan rasa kecewa kepada Ketua RT. Lalu seperti apa penjelasan dari pihak Ketua RT akan kronologi sebenarnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dewi Persik sudah mencurahkan isi kekecewaannya kepada Ketua RT. Lalu seperti apa pihak Ketua RT menjelaskan duduk perkaranya sehingga membuat Dewi Persik emosi dan marah-marah saat mediasi? Berikut klarifikasi kejadian dan kronologis versi Ketua RT kediaman Dewi Persik. Kejadian aslinya ketika dia pagi itu katanya alasannya menitipkan, padahal Ustadz bilang bahwa Dewi Persik akan melaksanakan pemotongan hewan di Masjid Babul Khairot. Kata Ustadz, saya terima dong, ya kan? Setelah saya terima, tiba-tiba jam 1 sampai jam 2 gitu, saya lupa ya. Tiba-tiba dia mau tarik kembali. Saya nggak ada alasan apa-apa. Ditarik, ya saya bilang ya silakan. Saya nggak pernah minta korban untuk orang berkorban di sini atau apa, ya silakan ambil sendiri. Terus yang versi 100 juta itu miskomunikasi Pak, ada miskomunikasi. Sekarang bukan miskomunikasi, saya dengan jelas saya bilang ketika beliau itu asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong ya untuk ngangkut itu, kan sapinya berat, saya bukan orang yang ahli di bidang itu, ya kan, saya menolak, ya, saya nggak mau. Datang lagi beliau, Pak, nanti saya kasih uang rokok. Saya bilang, Mas, jangan kata uang rokok, 100.000, 200, 1 juta, 2 juta, saya nggak mau. Jangankan 100 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Jadi itu yang penyampaian. Iya, jadi iya. Okay. Dan tadi klarifikasi dari sopirnya, katanya benar Pak RT ngomong seperti itu. Saat asisten rumah tangga yang jadi kemarin kenapa dia bilang berpikiran bahwa saya minta 100 juta, bilangnya saya samar-samar. Berarti tinggal kalian menilainya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.